Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Sivan Safiullah dari jurusan Hukum kelas Ganjil dengan NIM 02011282530143. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar ilmu ekonomi untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester saya dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Yang pertama, saya akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi dan masalah produk ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia dan masyarakat memilih cara terbaik dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang tidak terbatas. Ekonomi sebagai panduan yang rasional dalam mengambil keputusan dan pada level individu, rumah tangga, perusahaan, dan juga negara. Ekonomi hadir untuk semuanya. Berikutnya adalah mengenai ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang besar, yang saling melengkapi, yaitu ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Yang pertama, kita akan membahas tentang ekonomi mikro. Jadi, ekonomi mikro ini menganalisis perilaku individu, rumah tangga, dan juga perusahaan. Sedangkan ekonomi makro itu mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan, mencakup output nasional, inflasi, pengangguran, serta kebijakan fiskal dan moneter. Ekonomi mikro berfokus pada bagaimana individu dan perusahaan mengambil keputusan dalam pasar, meliputi analisis permintaan dan penawaran, harga sebagai sinyal dalam pasar, serta produksi dan biaya, perilaku konsumen dan produsen. Sementara ekonomi makro itu mempelajari kinerja perekonomian secara agregat. Hal ini meliputi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, inflasi dan stabilitas harga, pengangguran dan lapangan kerja, kebijakan fiskal dan juga moneter. Antara ekonomi mikro dan juga ekonomi makro itu memiliki hubungan dan saling berkaitan. Jadi ekonomi mikro dan makro saling berkaitan karena analisis individu mempengaruhi kondisi agregat, sementara kondisi mikro juga berpengaruh pada perilaku individu. Mikro adalah dasar perilaku agen ekonomi, sementara makro adalah hasil agregasi dari perilaku mikro. Keduanya penting untuk analisis kebijakan. Masalah produk ekonomi. Setiap sistem ekonomi itu menghadapi masalah pokok karena sumber daya yang terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Hal ini meliputi apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Yang pertama adalah mengenai apa yang harus diproduksi. Hal ini berkaitan dengan pilihan jenis barang dan jasa yang akan diproduksi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah bagaimana cara memproduksi. Hal ini menyangkut pilihan mengenai teknis produksi, penggunaan sumber daya, dan juga efisiensi dalam proses produksi. Dan yang terakhir adalah untuk siapa barang itu diproduksi. Hal ini mengenai masalah distribusi produksi yang menyangkut siapa yang berhak menerima barang atau jasa yang diproduksi. Selanjutnya adalah masalah ekonomi modern. Di era modern ini, masalah produksi ekonomi diperluas termasuk keberlanjutan dan keadilan sosial seperti kelangkaan energi dan lingkungan, ketimpangan sosial ekonomi, globalisasi dan perdagangan internasional, perubahan iklim, dan ekonomi hijau. Selanjutnya mengenai mekanisme pemecahan masalah ekonomi ada 3, yaitu ekonomi pasar, ekonomi terpusat, dan juga ekonomi campuran. Di sistem ekonomi pasar, harga itu terbentuk karena interaksi permintaan dan penawaran. Di sistem ini, individu memiliki kebebasan untuk menentukan konsumsi dan produksi, tetapi sistem ini juga memiliki kelemahan seperti monopoli, kesenjangan, dan dapat menyebabkan kegagalan pasar. Yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat, di mana pemerintah mengatur seluruh aspek ekonomi.
Kelebihan dari sistem ini adalah pemerataan dan juga stabilitas sosial. Adapun kelemahannya adalah sistem ini tidak efisien dan kurangnya inovasi. Dan yang terakhir, sistem ekonomi campuran yang merupakan kombinasi dari mekanisme pasar dan juga intervensi pemerintah. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara berkembang dengan tujuan untuk efisiensi sekaligus pemerataan. Jadi ruang lingkup ilmu ekonomi ini membahas tentang bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, baik itu melalui analisis mikro maupun analisis makro. Masalah pokok ekonomi yang dihadapi setiap masyarakat itu adalah untuk menentukan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang atau jasa diproduksi, dan pemecahannya itu melalui sistem-sistem ekonomi yang berbeda dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan juga keberlanjutan. Materi selanjutnya adalah mengenai permintaan. Jadi, permintaan atau demand merupakan jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Tidak hanya mencerminkan keinginan, tetapi juga kemampuan dalam membeli. Contohnya adalah ketika seseorang ingin membeli mobil mewah. Namun, jika seseorang itu belum mampu membeli mobil tersebut, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai permintaan di dalam ekonomi. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Dan begitu juga sebaliknya. Jika harga naik, jumlah yang diminta akan menurun dengan syarat ceteris paribus atau asumsi lain tetap. Ceteris paribus ini berarti selain harga, faktor lain seperti pendapatan dan selera tetap tidak berubah. Kurva permintaan ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan negatif antara harga suatu barang dan jumlah yang diminta oleh konsumen. Sifat dari kurva ini selalu turun dari kiri ke kanan, yang menunjukkan bahwa kenaikan harga itu berbanding lurus dengan penurunan permintaan dan dibuat dengan asumsi ceteris paribus. Faktor-faktor penentu permintaan itu ada selera dan preferensi, pendapatan konsumen, harga barang lain, harapan harga masa depan, populasi dan demografi, iklan dan pemasaran, dan yang terakhir yaitu gaya hidup dan tren sosial. Materi selanjutnya adalah tentang penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah jumlah total barang atau jasa yang tersedia untuk konsumen pada berbagai tingkat harga dan juga dalam periode tertentu. Penawaran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga barang, biaya produksi, dan teknologi. Hukum penawaran berbunyi, jika harga suatu barang naik, maka jumlah yang ditawarkan akan meningkat, dengan asumsi faktor lain tetap. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah peta hubungan antara jumlah barang yang ingin dibuat oleh produsen. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, ada biaya produksi. Jika biaya tinggi, maka penawaran akan turun. Dan jika biaya turun, maka penawaran akan naik. Yang kedua adalah teknologi. Jika teknologi canggih, maka produksi bisa menjadi lebih banyak. Karena dengan adanya teknologi akan mempercepat dan juga mengurangi biaya pengeluaran. Yang ketiga adalah harga barang lain. Contohnya adalah jika harga cabai naik, maka petani akan pindah ke menanam cabai yang menyebabkan penawaran kentang menurun. Yang keempat adalah harapan harga masa depan. Jika produsen percaya harga akan naik bulan depan, mereka akan menahan stok untuk sekarang. Misalnya, di masa krisis pangan, produsen sengaja menjual sedikit pada saat ini karena mereka tahu ke depannya bisa menghasilkan untung yang lebih banyak. Yang kelima adalah
kebijakan pemerintah. Contohnya adalah ketika adanya subsidi bahan baku pupuk yang menyebabkan petani bisa menanam lebih banyak, dan hal ini mengakibatkan penawaran menjadi naik sangat pesat. Selanjutnya adalah aplikasi hukum penawaran di dunia nyata. Hal ini dapat kita temui misalnya di e-commerce. Saat harga suatu barang itu naik, reseller akan mulai mengimpor lebih banyak stok. Dalam bidang pertanian, saat harga teh naik, banyak petani yang menanam lebih banyak tanaman teh. Dan yang terakhir adalah contoh dalam pabrik. Misalnya harga karet naik dan pabrik ban membuka pabrik baru untuk memproduksi lebih banyak. Jadi hukum penawaran ini bukan hanya sekedar teori. Hukum penawaran adalah peta keberhasilan ekonomi. Dalam hal ini bisa membantu produsen untuk membuat keputusan produksi, memprediksi ketersediaan barang saat harga berubah, dan menjaga keseimbangan pasar. Baiklah, itulah tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai materi pengantar ilmu ekonomi yang telah diberikan selama masa perkuliahan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.